Halo dan selamat datang JT di sini kembali menemani Anda dengan video tutorial Unity Game Engine. Kali ini kita akan bahas tentang cara menggunakan rigid body dan collider. Nah, dalam waktu 5 menit ini kita akan bahas apa itu rigid body dan collider, mengapa pakai komponen ini, dan cara menggunakannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja ke Unity-nya. Apa itu rigid body? Bahasa kasarnya ya fisika dalam game, tapi tenang saja kita tidak perlu sekolah untuk belajar fisika dari awal lagi, tapi agar formal intinya rigid body adalah sebuah komponen yang memberikan efek gaya gravitasi kepada objek. Tidak hanya itu, rigid body juga memberikan efek aksi-reaksi, tumbukan, gaya gesek, bahkan efek pantulan. Semua bentuk interaksi fisik ini sayangnya ada syaratnya, di mana komponen rigid body harus ditemani oleh komponen collider. Lalu apa itu collider? Yang pastinya bahasa Indonesianya itu kolisi atau tabrakan. Jadi tanpa adanya collider atau permukaan benturan, apel akan terus jatuh menembus tanah menuju tak terbatas dan melampauinya. Oke, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Pertama-tama, Anda bisa buat contoh objek. Klik kanan pada hierarki, lalu pilih 3D Object, lalu pilih Sphere. Pastikan ada collider sudah terpasang di situ. Kalau kalian mainkan sekarang, maka objeknya diam begitu saja. Kita coba kasih bumbu ke objek ini, tambahkan komponen rigid body ke bola, lalu jalankan. Kita buat lagi objek baru buat nahan bola. Tambahkan cube sebagai lantai di hierarki, besarin sedikit, dan jangan lupa cek collidernya. Pastikan bola berada di atasnya, lalu silakan jalanin. Sempurna! Oke, pertama-tama kita fokus dulu ke elemen-elemen pada komponen collider. Jika Anda lihat di inspektor lalu cari kata kunci collider, maka akan muncul sebanyak ini. Dari semua collider, baik itu 2 dimensi atau 3 dimensi, saya bahas 3 elemen penting di dalamnya. Yang pertama adalah is trigger, artinya terpanggil jika menyentuh. Lalu apanya yang terpanggil? Bisa macam-macam, contohnya Anda menyentuh laser dan alarm berbunyi. Seolah-olah elemen ini tuh sebuah sensor. Tetapi jika elemen ini diaktifkan, maka permukaan tumbukan tidak akan berjalan. Saya akan bahas bagaimana cara memakai is trigger dan memprogramnya di part 2, jadi setelah video ini. Yang kedua adalah material fisik. Untuk mengisi kekosongan collider ini, kamu bisa buat material fisik di project window. Klik kanan lalu create dan cari physics material. Namakan sesuka kamu, lalu masukkan ke collider bola. Ada 2 sub-elemen di dalamnya, yaitu friction dan bounciness. Friction memberikan efek gesekan. Jika angka ini semakin besar, maka gesekan objek akan semakin kasar. Jika sebaliknya, maka objek akan semakin licin. Bounciness memberikan efek pantulan. Jika angka ini semakin besar, maka pantulan objek akan semakin kuat. Jika sebaliknya, ya... Oke, lanjut yang ketiga. Saya sebut saja collider shape, atau bentukan collider pada objek. Untuk setiap jenis-jenis collider akan mempunyai propertinya sendiri-sendiri. Jika Anda aktifkan tombol edit collider ini, maka Anda dapat mengedit bentuk collider di scene window. Sekarang kita lanjut bahas elemen yang ada di komponen rigid body. Yang pertama adalah mass. Bahasa Indonesianya adalah massa benda. Elemen ini memberikan berat benda ke objek. Contoh kasusnya begini, andaikan Anda mendorong kardus dan batu. Mass ini akan berefek segimana besar gaya yang diterima oleh objek yang didorong oleh objek lain. Semakin besar mass, maka semakin susah didorong. Artinya gaya yang diterima semakin kecil. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua yakni drag, baik itu linear drag maupun angular drag. Intinya hampir sama dengan contoh mass tadi, tetapi tanpa orang yang mendorongnya. Artinya segimana gesekan udara akan berefek ke objek itu sendiri. Kalian boleh coba bedain dengan cara menjatuhkan 2 bola dengan nilai drag yang berbeda. Linear drag berefek terhadap posisi objek, sementara angular drag berefek terhadap rotasi objek. Semakin tinggi drag, maka bola itu semakin susah bergerak. Yang ketiga yaitu use gravity, khusus untuk 3 dimensi, yaitu mengaktifkan efek gravitasi pada objek. Selain itu, ada elemen gravitasi scale, khusus untuk 2 dimensi, buat mengatur seberapa besar efek gravitasi yang dialami oleh objek. Untuk mengatur gravitasi sebenarnya, Anda bisa buka edit pada menu bar, lalu pilih project setting, lalu pilih physics atau physics 2 dimensi. Di paling atas terdapat properti gravitasi yang sebenarnya. Yang keempat ini adalah elemen is kinematic. Elemen ini untuk mengaktifkan sifat fisik yang berbeda. Yang Anda pakai selama ini pada bola Anda adalah dynamic, sementara lantai ini bersifat static. Jadi, yang membedakan dynamic, kinematic, dan static adalah dynamic dapat menimbulkan aksi-reaksi pada objek, sementara kinematic hanya dapat melakukan aksi dan mengabaikan reaksi dari luar. Untuk static, ya pastinya objek tidak akan melakukan aksi dan mengabaikan reaksi. Yang kelima adalah interpolasi. Secara teknis, elemen ini dibuat untuk mengecek bagaimana cara menggambar objek saat melakukan simulasi fisik. Tujuannya agar simulasi fisik akan terlihat lebih mulus. Jika diaktifkan, bakal makan performa lebih. Ada 2 jenis pengecekan yaitu interpolate dan extrapolate. Yang membedakan keduanya adalah bagaimana cara mereka memeriksa fisik untuk setiap frame yang digambar pada game Anda. Interpolate menghitung gerakan antara frame sebelumnya dengan frame yang baru digambar.
Sementara extrapolate memprediksi gerakan antara frame yang sekarang dengan frame yang akan digambar. Untuk mempelajari lebih lanjut, referensi ada di deskripsi video ini. Yang keenam adalah collision detection. Kalau interpolasi mengecek gerakan, collision detection mengecek tabrakan. Ada beberapa mode perhitungan seperti discrete, continue, continue dinamis, dan continue spekulatif. Saya akan beri contoh di sini. Ada Maria menembakkan bola ke arah dinding yang bergerak maju mundur, maju mundur. Jika kita cobai ada beberapa yang tembus dan juga ada yang tidak tembus tergantung kecepatan bola. Untuk mengurangi kemungkinan hal ini, Anda bisa menaikkan perhitungan ke mode continue, tetapi akan memakan performa video game. Dapat disimpulkan bahwa collision pada rigid body di Unity belumlah sempurna. Untuk mempelajari lebih lanjut bisa mengunjungi situs referensi di deskripsi video ini. Nah, yang terakhir di maraton ini adalah physics constraint. Secara penjelasan kasar, elemen ini digunakan untuk mengunci simulasi fisik terhadap sumbu yang dipilih, baik itu untuk posisi maupun rotasi. Untuk sementara kalian bisa coba ulik dulu komponen-komponen ini karena kita sampai di sini dulu saja. Part 2 alias video selanjutnya saya akan bahas semua yang berhubungan dengan pemrograman. Jika video ini membantu kalian dalam belajar Unity, ayo like video ini dan subscribe untuk tutorial yang akan datang. Terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.